Amin. Berikutnya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentulah kita selalu untuk Allah. Kedua kali ini adalah komunikasi informatika dapat pertama membentuk komunitas belajar, yang kedua dapat menyelenggarakan pertemuan, ya, dapat menyelenggarakan webinar walaupun ini luar biasa Pak Marjono dan Pak Terlihin nih. Jadi bentuknya siang jam 22 ini luar biasa. Bagiannya malam ini ke jadwal terakhiran. Ya, dapatnya jam 22. Tapi terlepas dari semua itu, marilah kita bersyukur dan kita tetap bersemangat ya, di MGMP Informatika. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang seperti ini kita dapat memulai hal-hal yang baru terkait dengan keinformasian. Kami berharap bahwa melalui MGMP melalui komunitas belajar informatika ini kita dapat bercurah pendapat. Karena komunitas ini terbentuk karena kita punya perasaan yang sama, kita punya pemikiran yang sama, kita punya tantangan yang sama terkait dengan informatika yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin kepada semua teman-teman dalam komunitas ini akan mencurahkan pendapatnya, akan saling memberikan saran, akan saling menginformasikan masalah yang kita rupakan. Kita akan mencoba menjawab semua tantangan-tantangan yang ada. Nah, karena itu saya selaku Ketua MGMP Informatika yang pertama, yang kedua membuka secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua kita, Bapak Kusnadi sebagai Ketua MGMP Informatika Kabupaten Brebes. Oke. Boleh kasih upload-nya gitu lewat online. Boleh kasih upload-nya lewat online. Oke. Supaya tidak terlalu malam juga, ini sudah ditunggu-tunggu nih ya, Bapak yang akan membawakan materi apa Pak Mar nih, akan membawakan materi bagaimana pengisian RHK nih, yang memang pada semester 2 ini kita sudah mulai mengisi RHK ya. Jadi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Mar, guru SMP sana. Beliau sudah malang melintang di RHK. Nanti lebih jelasnya kita bisa banyak diskusi monggo ke Pak Mariono, monggo, ini waktunya sepenuhnya ini pada beliau untuk menyampaikan materinya, yaitu panduan pengisian RHK di PMM. Monggo dipersilakan Pak Mar. Kita boleh hapus dulu ya, pakai online nih, tepuk tangan ya buat Pak Mariono. Oke, monggo. Oke, Pak.
Oke, monggo Pak. Pak Mario, apa screen-nya, besarnya itu dibesar aja. Masih terlalu kecil. Jangan nggak pakai itu ya, nggak pakai apa slideshow ya. Oh,
telat ya. Apa di saya yang pada saya ada 5-0 loh pada saya. Ya. Kita begitu jelasnya apa begitu cepatnya nih Pak Mariono nih menjelaskan panduan mengisi RHK nggih. Oke. Ya, itu yang telah disampaikan panduannya untuk mengisi RHK terutama untuk yang semester 2 ini. Oke, berarti bulan Juli dan Desember. Intinya sudah disampaikan sama Pak Mariono nggih. Berarti ini Pak, boleh ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru gitu barangkali ini. Nggih, monggo Bapak Ibu. Pak Mariono. Pak Herman ya. Pak Herman. Halo. Nggih, monggo Pak. Pak Herman ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Herman. Salam kenal, saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, SMP Negeri 30 Bulukumba. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, tadi Bapak membawakan materi tentang pengisian RHK. Di dalam pengisian RHK, apabila
pengisian itu sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, lantas ada yang bisa masuk, ada yang masih bisa dikasih masuk, tapi ini sudah disetujui. Tetapi kita sudah mengikuti suatu kegiatan, tetapi apakah di bulan 8, 9, lantas ada sertifikatnya. Bagaimana cara untuk memasukkan itu sertifikat ke RHK tersebut ya Pak? Nggih. Monggo apa Pak Herkus apa Pak Mariono nggih mau menjawab dari pertanyaan Bapak Heri. Oke, terima kasih Pak Herman, saya akan jawab nih Pak. Saya bantu menjawab terkait dengan apa yang sudah dengan ketikan di RHK atau sudah dibuat di RHK, memang ada fasilitas sekarang itu untuk melakukan edit. Tetapi memang komunikasi baik antara kita dengan pimpinan, dengan kepala sekolah. Karena pada semester 1 kemarin saya 3 kali melakukan perubahan di RHK yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Jadi ketika kita akan melakukan perubahan, maka silakan panjenengan melakukan perubahan sama fasilitasnya, tinggal panjenengan melakukan edit. Tetapi setelah itu proses berikutnya akan kembali ke nol lagi. Prosesnya akan kembali ke awal lagi. Nah, langkah-langkah itu nanti diikuti karena sudah ada, tapi datanya nggak hilang. Data tidak hilang, tinggal diulang kembali persetujuannya oleh pimpinan panjenengan. Jadi artinya jawaban saya adalah ketika panjenengan atau ketika Bapak mohon maaf Bapak ya, dari sana ya, ketika Bapak sudah melakukan proses RHK, kemudian ada perubahan, maka itu bisa langsung diedit pada saat itu. Setelah itu minta persetujuan kembali kepada kepala sekolah atau pimpinannya. Demikian Bapak. Terima kasih. Ya, Pak Herman, klik ya Pak Herman. ya makasih Pak atas pencerahannya. Alhamdulillah, salam kenal. Saya Bapak saya bahasa Jawa, saya bahasa Bugis Makassar Pak. Siap Bapak tadi. Biasa Pak. Ya. Jalan-jalan ke Bulukumba Pak. Siap. Saya punya banyak teman di Palu tuh. Oh, di NTT di Palu kita punya banyak teman tuh itu. Saya Makassar Pak. Ya. Makassar. Saya bisa. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain, kalau ini masih dikasih kesempatan. Diinformasikan juga untuk absen itu ada di chat Gimit nih. Jadi di chat Gimit linknya nanti masih di chat Gimit itu absennya online, berarti Google online, Google Doc online. Itu untuk absen. Apa langsung saja ke praktiknya nih Pak Mar? Belum Pak.
tadi nampak itu yang pemateri. Berpraktik.
seperti sudah dipraktekkan tadi ya Pak ya. Pak Mari itu tadi saya udah praktek ini Pak. Oke. Jadi itu mungkin ya yang dipraktekkan oleh Pak Mariono. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin tugas tambahan atau mungkin poin-poin yang lain mungkin berbeda, tapi intinya sama, intinya sama. Yang penting semuanya terisi atau memenuhi kriteria, Pak. Untuk sertifikat. Ya, insya Allah ini sertifikat workshop kali ini atau webinar kali ini kita jamnya 32, Pak. Pak Marjuki itu udah siap-siap itu. Karena materinya memang banyak juga. Monggo Bapak Ibu barangkali ini sesi pertanyaan lagi, monggo dipersilakan. Pak Herman apa nih mau bertanya lagi, monggo Pak. Alhamdulillah dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kedua dan cukup materi dari Bapak Pak Mariono. Ada itu tambahan yang terakhir itu yang ada masjid apa itu yang ke-6 yang terakhir yang ya berlaku itu Pak. Oke. Di situ apabila kita tadi kita ambil itu berlaku kita ada masjid, apakah itu foto-foto masjid ataukah orang sholat di upload Pak atau laporan-laporan yang dilaksanakan di masjid itu Pak? Oke. Ya, makasih Pak. Ada lagi Pak, maaf ada lagi Pak. Apabila itu Pak itu RHK sudah selesai baru tidak sampai dengan batas 32, apakah itu berpengaruh Pak ke RHK ke depannya? Karena maksimal 32 Pak. Tetapi kita mencari sesuatu pada segalanya tidak cukup 32, bagaimana itu kelanjutannya Pak? Saya masih nyampe ada tamu sih ya depan itu. Oke, Pak Herman, terkait dengan apa namanya 32 itu adalah batas bawah, batas paling bawah seorang ASN melakukan proses dalam NHK, yang artinya ketika panjenengan tidak sampai dengan 32 itu berarti secara otomatis perilaku yang muncul di sana akan dianggap tidak sesuai karena panjenengan itu bapak ya karena bapak juga apa namanya dianggap perencanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau batas bawah dari seorang ASN. Artinya berarti Bapak itu harus atau wajib sampai dengan 32. Ketika kok sampai dengan bulan 8 nih misalnya, belum sampai dengan 32. Komunikasi baik dengan pimpinan terkait dengan langkah-langkah yang perlu diambil supaya terjadi pemenuhan ke-32. Contoh, ketika proses panjenengan memilihnya webinar seperti ini hanya 1 kali, ya. Kemudian ternyata untuk pilihan yang kedua, misalnya sebagai tadi peserta coaching klinik misalnya, ternyata itu bisa dilakukan, ya kan? Nah, maka dilakukan proses. Kemungkinan yang bisa dilakukan adalah webinar atau
kegiatan-kegiatan di PMM yang secara mandiri itu bisa. Maka dilakukanlah perubahan supaya sampai dengan batas bawahnya adalah 32. Prosesnya seperti itu. Kemudian apakah yang menjadi batas, apa yang menjadi dasar perilaku? Penilaian dari pimpinan. Kan di dalam proses perilaku itu hanya misalnya ketika disiplin positif di posisinya adalah melakukan di kolaborasi ya. Di kolaborasi itu melakukan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika pimpinan atau kepala sekolah memberikan pekerjaan kepada Bapak sebagai ketua tim, dan ketika ketua tim itu dengan Bapak bisa melaksanakan kegiatannya, maka pimpinan secara otomatis akan menilai bahwa Bapak sudah bisa melaksanakan kegiatan kolaborasi. Begitu. Jadi prinsipnya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh pimpinan secara otomatis akan menjadi dasar penilaian di perilaku. Begitu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke, Pak Heru luar biasa sekali. Ini masih banyak yang ini nih, yang mengacungkan jari, nggih. Ada di resen Bu Sita, Pak, nggih, Bu Sita, Pak, sama Pak Ibnu, sama Bu ini Bu Roheni apa nih ya? Ros biar saya. Nggih, monggo siapa dulu? Pak Solehin buat urutan, kemudian ketika sudah sampai dengan batasannya mungkin sampai dengan itu. Jadi ini sudah selesai, maka yang berikutnya dimohon untuk tidak memberikan jawaban pertanyaan kembali karena waktunya sudah cukup. Bu Sita dulu nggih. Bu Pak Slamet dulu, Pak Slamet bukan Bu Sita nih, Pak Slamet nggih. Nanti disusul Pak Ibnu. Nggih. Ini Pak Slamet dulu Pak, saya Pak. Nggih, monggo Pak Ibnu dulu nih. Ya. Ayo. Baik, saya kan tadi siang sudah mengisi RHK, namun masih draft. Untuk pengembangan kompetensi, itu kan karena saya masuk CGP Angkatan 11, maka saya masukkan itu apa yang mengikuti CGP itu. Kan di situ tertera ada 128 poin ya Pak, kalau nggak salah. Itu nanti apakah itu kan nanti di akhir itu sertifikatnya akan keluar atau tidak Pak? Saya khawatirnya belum keluar, mundur sertifikatnya. Apakah untuk mengantisipasinya itu harus ada penambahan tambahan pengembangan kompetensi yang lainnya apa gimana Pak RHK-nya untuk pengisian RHK-nya supaya buat 128 poin itu ada tambahan 32 poin lagi gitu. Seperti itu. Boleh nggak Pak? Kombel. Oke, sudah ini Pak Ibnu. Oke.
Mungkin tambahan Baik, Pak. dari Iya, tambahan dari berarti saya saya juga. menambahkan itu ya, pengembangan kompetensinya apa ya? Oke. Iya, kalau Tambahan dari saya juga mungkin Pak, eh, di CGP angkatan 10 juga kemungkinan kan hanya sampai Oktober aja itu ya. Oke. Terus yang kemarin di semester 1 juga tidak dimasukkan di semester 2. Mungkin eh, jangan dimasukkan dulu, mungkin tadi ikut yang workshop aja. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Bu Rosnani, masih ada waktu ini. Pak Selamatnya, monggo Bu Rosnani apa Pak Selamat yang pergi. Pak Selamat, present. Apa kepencet ini Pak? Pak Selamat apa kepencet ini rasanya? Oke. Berarti untuk yang absen itu udah di-share juga di chat nggih. Bisa klik ini link dari chat itu Google Chrome-nya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ini satu lagi kesempatan pertanyaan. Waktunya sudah ya, kita udah malam juga ya Pak. Asik tapi. Nggih. Pak Mujaki, masih ada nggak Pak Mujaki? Oh, Pak Mujaki. Apa mau ditutup apa masih ada nih satu pertanyaan? Mungkin. Karena kata Pak Mariono masih asik nih. Pak Jais, monggo silakan. Ini dari guru saya nih SMP 2 Salam. Baru bergabung. Oke. Oke, monggo Pak. Terima kasih Bapak. Ini teman saya. Tadi sebetulnya, mohon maaf sebelumnya agak terlambat Pak. Itu sih untuk pengisian sertifikat sesuai dengan yang kita rencanakan atau bisa diganti dengan sertifikat yang lain yang memang mungkin tidak sesuai gitu Pak. Oke, monggo Pak Amar apa Pak Herkus mau jawab dari Pak Jais? Mungkin ya dapatnya ya kita rencanakan mau workshop ini ternyata nggak dapat ya, misalnya yang di PMM yang susah itu ya. Ya betul, itu dari PMM kan dapat ya. Di PMM itu kan sangat sulit sekali. Kadang ada perbaikan tidak cukup 1 bulan, itu kan jadi kendala. Apakah bisa diganti dengan yang lain gitu? Kayaknya kembali lagi Pak Herkus ya, seperti yang tadi Pak Herkus, monggo. Pak Zais ya, terkait dengan apa yang Bapak ketikkan di RHK, sesungguhnya kan yang namanya rencana hasil ya, itu bisa berbeda dengan apa yang Bapak lakukan gitu. Kondisi itu maka yang saya katakan tadi bahwa bisa dilakukan perubahan. Tetapi sebaiknya ketika Bapak merencanakan sudah dipikir matang-matang selama 6 bulan ke depan terkait dengan apa yang akan dilakukan. Sebaiknya apa yang sudah Bapak ketikkan itu adalah yang Bapak naikkan di RHK tersebut. Kalau yang terjadi ya Bapak boleh buat, lakukanlah perubahan. Begitu Bapak. Siap, terima kasih Pak. Yang
CPP ataupun CGP yang angkatan 11, kita mulainya dari kapan tuh CGP? Pak Mario dari bulan apa tuh? CGP angkatan 11 dimulai dari bulan Juni. Juni berarti itu tidak cukup karena tidak cukup itu. Karena yang nanti muncul pada saat evaluasi ataupun penilaian oleh atasan biasanya di bulan November di minggu kedua. Begitu. Kalau untuk CGP angkatan 10 aman Pak ya? Aman kayaknya. Ya, siap. Cukup nih Pak. Apa? Oh, oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di room kami ya, yaitu room komunitas Komunitas Belajar MGMP Informatika Kabupaten Brebes. Alhamdulillah acara webinar kali ini berjalan dengan baik. Ini sampai pesertanya sampai 37 ini yang masih ikut nih Pak. 37. Oh 45, luar biasa Pak Herkus ini. Launching pertama. Launching pertama nggih. Ini sebenarnya hasil musyawarah kemarin nggih Pak. Hasil musyawarah malam nggih. Nggih. Luar biasa nggih. Jadi refleksi hari ini di awal kita perencanaan sudah ya mepet apa cepat-cepat bagus juga gitu. Udah ada sambutan dari Bapak Ketua juga gitu, di awal ini di pembukaan ini launching ini, terus panduan dari pengisian RHK dari narasumber kita nih luar biasa juga. Pak Mariono sudah disampaikan dari penilaian kerja atau RHK yang direncanakan sampai ke prakteknya nggih. Sampai prakteknya. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang tercetus di malam ini dari Bapak Herman juga, terima kasih Pak. Bapak Herman jauh ini dari Manado nggih Pak. Makassar nggih Pak, luar biasa nggih Pak. Salut Pak nggih. Masih semangat nggih Pak nggih. Masih semangat nggih. Jadi tadi mengenai ada perubahan itu boleh Pak, yang penting komunikasi dengan ini Pak, katanya Pak. Dengan Bapak Kepala nggih. Terus mungkin tadi ada perilaku yang di masjid juga itu bentuknya perilaku Pak, biasanya ada pilihan juga nggih Pak. Terus yang terakhir tadi termasuk CGP yang angkatan 11 mungkin bisa dimasukkan yang lain ya, angkatan 11-nya sementara pending dulu nggak apa-apa ya. Mungkin biasanya kalau belum dimasukkan ke ini juga bisa ya Pak ya. Kalau belum dimasukkan ke PMM biasanya di tahun semester berikutnya juga bisa, kemarin ada aturan seperti itu juga. Yang penting belum sertifikat itu belum dimasukkan ke PMM. Nggih, yang penting itu nggih. Terus dari Pak Jais juga bagaimana kalau ya misalnya tidak kesampaian ya itu bisa boleh juga, tergantung komunikasi nggih Pak. Ya itu saja mungkin kegiatan hari ini. Mungkin langsung tutup aja dengan doa nggih. Oh lupa ya tadi awal. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir malam ini. Kombel atau komunitas belajar MGMP Informatika ini bisa berkembang, berjalan dengan baik, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Dari saya mohon diri, dari Pak Ketua, dari narasumber juga, mohon diri, mohon maaf jika banyak kekurangan kami ya. Saran dan kritik yang membangun silakan untuk Kombel ini.
semoga ada kegiatan lagi yang terus berlangsung. Marilah kita tutup kegiatan hari ini atau malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi agama Islam. Bagi yang terima kasih. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto-foto. Nonton kawerang nggih. Nggih, nonton. Salam literasi. Oke. Ya, Pak Mariana, foto. Pak Mas Solihin, ambil tangan kirinya untuk foto. Sudah, nggih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam Terima kenal. kasih Bapak Ainun. Bu Ainun baru muncul. Bu Ainun. Baru muncul Bu Ainun.